Ya, lalu saudara, apa dampak yang akan dirasakan masyarakat Indonesia akibat perang Iran-Israel yang semakin memanas? Ya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia beberkan kemungkinan harga BBM akan naik. Dalam dialog khusus bersama Jati Dharma, Bahlil Lahadalia juga menceritakan oleh-oleh dari kunjungan Prabowo di Rusia. Pak, minggu lalu baru mendarat hari Sabtu ya? Baru balik. Baru balik, masih jet lag nih? Masih lah. Masih jet lag. Tapi mumpung masih fresh, saya mau nanya soal oleh-oleh tadi. Tapi, tahan dulu Pak Bahlil, ini yang lagi ngomong yang lebih panas, Timur Tengah. Cuacanya di sana emang panas, tapi juga lagi panas lagi karena ada perang Israel-Iran. Yang terakhir adalah soal keputusan Iran yang menutup Selat Hormuz. Pasti ada efeknya buat Indonesia. Apa efek nyata yang pastinya akan kena ke Indonesia? Ya, yang pertama memang geopolitik sekarang ini kan tidak menentu ya. Kita hampir susah memprediksi apa yang akan terjadi. Apalagi ketegangan politik antara Israel dan Iran. Dan jauh sebelum itu kan terjadi juga antara Rusia dan Ukraina, kemudian Israel dengan Palestina, kemudian beberapa dinamika yang terjadi antara India dan Pakistan. Ini akumulasi. Nah, dalam kondisi seperti geopolitik yang tidak menentu, maka kita harus betul-betul punya strategi yang baik. Nah, dalam konteks minyak, ketika Selat Hormuz ditutup, ini akan berdampak kenaikan harga minyak dunia ini berpotensi naik. Sekalipun sekarang belum sampai di angka $80 karena asumsi APBN kita kan $82 per barel. Nah, kalau dia naik, maka kita harus betul-betul meningkatkan lifting kita. Dan menurut saya selama kondisi ketegangan di Timur Tengah ini nggak berakhir, potensi naiknya itu tinggi sekali. Tapi kita doain lah. Kita doakan, ya kita sayangkan sebenarnya ya. Kita sayangkan banget. Kemarin Pak Presiden Prabowo juga melakukan kunjungan ke Rusia. Dan salah satu pembicaraan kita itu adalah tentang bagaimana bisa membangun hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Rusia. Khususnya di sektor minyak dan gas. Tadi bicara soal ketika ini memanas, akhirnya efeknya adalah naiknya harga minyak. Tadi perkiraan kalau dari APBN $82 ya per barelnya. Ada prediksi kenaikan harga ini bisa mencapai 100 sampai 150. Kemungkinan akan sampai ke sana? Prediksi itu kan boleh saja. Prediksi itu boleh saja. Kalau kita mau bicara prediksi, variabel-variabel itu bisa mencapai situ. Bisa variabel-variabelnya, tapi kita jangan berdoa jangan sampai ke sana karena itu akan membebani APBN kita. Tapi oke, katakanlah kalau itu terjadi ya. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang kan? Maka yang harus kita lakukan adalah pertama, mau tidak mau kita harus melakukan total dalam rangka meningkatkan lifting. Mas, tidak ada cara lain menyerang yang paling efektif itu adalah membangun pertahanan domestik. Ketika kita menggantungkan harapan kita ke global yang di saat bersamaan juga tidak bisa kita memprediksi secara benar, itu akan berdampak pada sebuah ketergantungan kita kepada asing. Nah, perintah Pak Presiden Prabowo kepada kami itu adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan kenaikan lifting. Sumur kita itu kan ada kurang lebih sekitar hampir 40.000 sumur. Dari 40.000 sumur itu 16.000 lebih sampai 17.000 itu yang produktif. Yang lainnya kan belum. Ada yang idle well dan macam-macam. Maka kita tahun ini kan di 2024 produksi minyak kita, lifting kita itu 580.000 barel per day. Dan di 2025 dalam APBN kita itu 605.000 barel per day. Dan urusan lifting ini sejak 2008 itu nggak pernah naik. Kita incline terus. Nah, mudah-mudahan dan kami yakin percaya betul bahwa di 2025 target APBN kita itu akan tercapai di angka 605.000 barel per day. Dan ini pertama ini insya Allah akan naik. Pelan-pelan tapi pasti untuk mencapai target lifting tadi yang diminta oleh Presiden Prabowo. Andai-andai nih Pak Bahlil, ketika proses menuju ke sana kan butuh waktu ya, perlahan-perlahan ini. Tapi ketika misalkan itu lagi proses ke sana, akhirnya efeknya sampai 100 harga minyak naiknya langsung
berkelipat-lipat ini. Ini artinya berarti kan kita belum bisa mencapai tuh untuk kebutuhan nasional. Apakah harga BBM ini otomatis akan melonjak? Ini urusannya sama masyarakat umum nih, karena mereka pasti kan takut ya kalau urusan harga minyak dunia ya nggak terlalu relate lah. Tapi masyarakat tuh relate adalah BBM di dalam negeri seperti apa, karena kita masih impor kan sebagiannya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita lihat perkembangan dan ini kan kebijakan negara nantinya. Yang jelas bahwa kita berdoa agar harga minyak dunia tidak sampai di atas 82 barel, 82 dolar. Kalau 82 dolar aja masih oke. Masih oke. Sesuai prediksi. Masih. Nah, kalau kemudian katakanlah itu naik, nanti kita akan pasti meminta arahan dari presiden untuk kita membicarakan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa presiden sangat memperhatikan betul tentang apa yang menjadi kondisi masyarakat yang ada. Kalau memang kalau naiknya terlalu banyak dari harga dunia, ya mungkin kita pertimbangkan bagaimana strateginya lah. Harga naik dong. Belum tentu. Saya juga ikutan jerit soalnya. Belum tentu. Kita lihat. Ya? Kita cari solusinya. Kita cari solusinya. Okay. Kita cari solusi yang terbaik. Oke. Nah, ini masih ada kaitannya dengan apa yang kemarin dilakukan oleh Presiden Prabowo dan juga rombongan ke Rusia. Ada bicara hal-hal terkait dengan kerjasama energi juga. Minyak juga di sana. Salah satunya adalah soal investor yang akan mengelola sumur-sumur tua yang ada di Indonesia. Secara real seperti apa? Apakah sudah ada investor yang deal gitu? Ya, kemarin kebetulan saya juga ikut dalam rombongan itu. Jadi Presiden Putin menawarkan kepada pemerintah Indonesia, kepada Presiden Prabowo, bahwa Rusia kan salah satu negara yang mempunyai kemampuan dan punya pengalaman panjang dalam rangka mengelola sumur-sumur minyak. Ada teknologinya, kemudian ada idle well-nya yang sudah mereka lakukan juga. Dan kita mengapresiasi itu. Sekarang tinggal tekniknya. Kemarin saya juga bawa kepala SKK Migas untuk kita melakukan komunikasi dengan beberapa BUMN Rusia. Untuk mereka bisa melakukan kerjasama. Saya juga bersama-sama dengan Direktur Utama PT Pertamina, Pak Simon. Jadi kita membicarakan ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita kerjasamakan sumur-sumur kita yang ada dengan Rusia. Karena mereka punya teknologi dan segala macam. Yang kedua adalah kita juga berbicara tentang kita bisa melakukan impor dari Rusia. Dari Rusia. Minyak crude ya. Yang ketiga kita juga lagi menjajaki untuk gas. Tapi sampai dengan sekarang kan kalau untuk LPG kita memang 80% impor. Impor LPG kita, produksi kita di sini masih minim. Dari total kebutuhan kita 8 juta ton per tahun, itu produksi kita hanya sekitar 1,3 juta. Jadi impor kita itu masih kurang lebih sekitar 7 juta ton per tahun. Nah, ini bisa salah satu alternatifnya dari sana. Sudah barang tentu dengan catatan harganya harus kompetitif. Lebih murah itu jauh lebih baik. Lebih murah itu jauh lebih baik. Dan kalau kita melihat perkembangan yang ada sekarang, memang cadangan terhadap energi ini salah satu yang akan menentukan negara mana yang survive. Dan ini pasti menjadi rebutan bagi semua negara dalam kondisi kayak begini. Karena semua based on energy. Semua pasti butuh. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa tidak ada cara lain daripada kita menggantungkan harapan kita ke luar, maka kita harus mengoptimalkan potensi yang ada kita punya. Tapi memang butuh kolaborasi. Nggak bisa kalau kerja sendiri, saya yakin optimalisasinya tidak akan semaksimal kalau kemudian kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman investor dari luar. Tadi kan Pak Bahlil suka mengatakan bahwasannya teknologi itu adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang nantinya akan bisa dijalankan dengan Rusia. Tapi kalau dari mereka seperti apa sih Pak tanggapannya, responnya ketika kita datang menawarkan kondisi kami seperti ini, kami butuh kerjasama karena kami harus melifting produksi segala macam ini. Seperti apa respon dari Rusia? Kemarin saya menerima juga beberapa investor Rusia. Saya mendampingi Bapak Presiden Prabowo. Mereka datang, mereka menyampaikan minat mereka. Bahkan minggu ini di hari Kamis Jumat sudah ada tim dari Rusia yang akan datang ke Indonesia untuk memulai menindaklanjuti apa yang diomongkan minggu lalu. Dan Bapak Presiden Prabowo kan mempunyai jaringan pengusaha-pengusaha minyak yang cukup banyak lah di sana. Karena dulu kan Bapak Presiden Prabowo sebelum
menjadi presiden kan juga adalah di dunia usaha dan salah satu jaringan di bidang energinya kan cukup baik. Oke. Oh jadi itu yang udah nyata hasil dari Rusia itu ya. Berapa? Boleh tahu Pak nilainya yang kira-kira akan di-dealing yang untuk kedatangan besok? Nah, perbedaan investasi di sektor oil and gas dengan di sektor tambang atau di sektor yang lain itu, kalau tambang udah jelas berapa investasinya. Tapi kalau oil and gas ini Enggak jelas ya? harus kita cek dulu maunya di mana, di sumur mana. Oh jadi ini masih akan survei dulu ya timnya ini? Timnya sudah kita serahkan datanya. Oke. Tapi pada saat mereka datang itu baru kita bisa menentukan berapa total investasinya dan di mana saja. I see. Jadi proposal kita sudah ajukan, dia ngecek gitu Ngecek. ibaratnya. Itu berapa Verifikasi. nilainya Pak? Yang di... Yang jelas di atas 10 miliar lah. Oke. Yang jelas di atas 10 miliar US dollar. Di mana saja yang akan dilakukan survei? Di Sumatera, termasuk Natuna. Oke. Kemudian ada satu lagi di wilayah Jawa. Oleh-oleh yang kita bawa itu adalah kemarin kan kita di Singapura juga. Ya, oh Singapura, ya. Singapura itu kemarin kita menandatangani kesepakatan MOU tentang 3 hal. Yang pertama adalah kita mengekspor energi baru terbarukan. Dari dulu memang ini sudah dari pihak Dilakukan. pemerintah Singapura sudah meminta agar Indonesia Mengekspor mengizinkan untuk ekspor energi baru terbarukan di sana. Tapi waktu itu kan saya katakan bahwa boleh kita kirim, tapi harus win-win. Oke, win-winnya? Harus ada win-win. Makanya proposal kita bahas kurang lebih sekitar 5 bulan. Saya berdiskusi dengan pemerintah Singapura. Win-winnya adalah mereka akan membangun kawasan industri hijau di Indonesia. Di Karimun, Bintan, dan Kepri. Karimun, Bintan, Kepri, oke. Nah, kita akan membangun di sana kawasan industri hijau yang akan melakukan hilirisasi. Karena kita kan punya, kita mempunyai listrik hijau. Kita mempunyai sumber daya alam, bahan baku. Banyak. Kita mempunyai lahan yang cukup. Luas. Kalau kita kirim saja energinya ke Singapura, terus proses industrialisasi, hilirisasi kita di dalam negerinya gimana? Oke. Maka win-winnya adalah oke kita kirim mereka energi baru terbarukan, tapi mereka juga membangun industri, kawasan industri di Indonesia. Tujuannya apa? FDI ini kan 22% kan masuk di kawasan Asia Tenggara. Dan dari 22% itu di Singapura lebih banyak. Dari sektor keuangan. Nah saya sampaikan pada mereka bahwa kita harus kolaborasi. Nggak bisa Singapura jalan sendiri, ataupun Indonesia jalan sendiri. Kalau kita mau sukses harus ada kolaborasi. Bicara soal tadi nyebut nama Pak Prabowo, Presiden Prabowo, saya jadi tiba-tiba keinget yang lagi rame juga kemarin ketika Pak Presiden mau berangkat di bandara, itu sempat lagi diomongin, kok nggak salaman sama Pak Bahlil? Itu gimana sih ceritanya, beneran nggak salaman? Karena kalau saya lihat nunjuk-nunjuk apa nanti ikut ketemu itu gimana? Saya itu lucu sebenarnya, saya lihat itu. Aduh, sebenarnya gimana ya? Saya itu sore sebelum saya mengantar Pak Presiden Prabowo ke pesawat, sebelum itu saya sama Pak Presiden rapat dulu. Udah ketemu. Di rapat, saya melaporkan kepada Bapak Presiden tentang agenda kita di Singapura. Ada MOU kesepakatan kita tentang pengiriman energi sudah kita lakukan lah. Makanya saya agak rapi di situ kan. Oh, karena sudah sebelumnya ketemu. Sudah ketemu Pak Presiden. Lo saya itu kan ngantar Pak Presiden bilang, kamu jam berapa tiba di Singapura? Kita rapat di sana ya. Oh, lanjutin. Ya, siapa? Oh, itu yang diomongin. Iya. Karena itu nggak nyampe itu, soalnya nggak nyampe ke masyarakat. Karena jauh kan. Nggak, itu terlalu ahli. Terlalu ahli gorengannya itu. Terlalu ahli. Chefnya oke banget ya? Ya. Michelin mungkin. Terlalu ahli. Tapi ya udahlah, itu demokrasi kan kita nikmatin aja. Tapi seberapa sering ngobrol sama Pak Prabowo? Apakah dalam pertemuan formal di istana atau sebenarnya chit-chatnya seperti apa kok koordinasi dengan Presiden? Ya kami kan sebagai pembantu. Yang namanya pembantu itu siap setiap saat. Mau resmi, tidak resmi, kita siap dipanggil, siap diarahkan, siap diperintah. Oh jadi siap Pak? Ya, kapanpun angkat telepon? Ya itulah konsekuensi dari seorang pembantu. Menteri itu pembantu presiden. Ya namanya pembantu. Maunya Pak Presiden. Mau panggil hari libur.
Mau hari kerja, ya sudah. harus siap. Mau. Harus siap. Siap, oke. Dan itu pembantu yang baik harus siap setiap saat. Karena membantu tadi ya. Ya, baik diminta maupun tidak diminta, harus disiapkan laporan terkait dengan KPI dan ruang lingkup pekerjaan kita. Oke. Ini karena waktunya Pak Bahlil itu kan sempit ya. Saya lanjut ke berikutnya. Ini soal yang mungkin ramenya udah kemarinan Pak, tapi kan baru pertama kali nih ngomong secara langsung di SCTV nih soal yang Raja Ampat. Boleh ya saya nanya itu kan ya? Boleh dong. Boleh dong. Ini kan masih jadi kebingungan masyarakat karena kan yang akhirnya sebenarnya pemerintah sudah membatalkan ya 4 IUP ya. 4 IUP dari penambang di Raja Ampat itu sudah dibatalkan. Tapi yang beredar itu adalah tambangnya GAG. Nah, GAG-nya beroperasi. Kok itu tidak dihentikan izinnya? Langsung silahkan Jadi penjelasannya. gini, saya mau kasih penjelasan dulu. Jadi di Raja Ampat itu kan ada 3 pulau besar dan kurang lebih sekitar 15.000 pulau-pulau kecil. Itulah Kabupaten Raja Ampat. Nah, kemarin waktu ketika informasi yang mengatakan bahwa lingkungan dan seolah-olah Merusak. Pulau Payemo itu sudah rusak. Tuh. Saya juga kaget. Kok informasinya apa ini benar atau tidak gitu loh. Maka kemudian atas arahan Bapak Presiden dan dari Pak Seskap, saya langsung melakukan peninjauan ke lapangan. Saya turun langsung di hari raya loh. Hari Rabu saya dapat arahan, hari Kamis kita memberhentikan sementara kegiatan di pertambangan di sana. Dari 5 IUP itu yang beroperasi itu 1 PT GAG. Ya. Yang baru dapat RKAB. Jadi kita melihatnya begini. Sebuah perusahaan tambang beroperasi atau tidak itu tergantung dari RKAB. Karena nggak mungkin IUP ada kemudian beroperasi tanpa RKAB. Maka yang punya RKAB itu PT GAG Nikel. Sementara yang lainnya itu belum ada RKAB. Nah, gimana sih ceritanya? Ini yang punya GAG Nikel itu kan kontrak karya. Dan bahkan eksplorasinya dari tahun 72. Sudah lama. Dari tahun 72, dari saya belum lahir. Mungkin ayah ibu saya juga belum pacaran kali. Jadi tahun 72. Kemudian kontrak karyanya itu tahun 98. Nah, kemudian izin produksinya itu mulai tahun 2018. Baru mulai produksi. Ini punya siapa? Ini punya negara. Anak perusahaan dari PT Antam. Itu untuk menyangkut dengan GAG. Yang 4-nya, ini karena rezim kita dulu itu kan 2016 ke bawah itu kan izin IUP-nya atau KP-nya, kuasa pertambangannya itu adalah kepala daerah. Karena aturan kita memang undang-undangnya kepala daerah yang memberikan, baik bupati maupun gubernur. Nah, ini izin-izin ini terjadi sejak 2004, 2006, 2008. Ya itu yang dianulir akhirnya oleh negara. Ya, kita melakukan pengecekan ke lapangan dan rekomendasi dari Menteri LH Lingkungan Hidup bahwa 4 ini tidak dilanjutkan. Ya, saya bilang oke, kalau memang tidak dilanjutkan ya tugas kita menjalankan apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang menyangkut dengan informasi bahwa saya mohon maaf ya tentang Payemo yang sudah rusak, itu juga saya mohon para saudara-saudara kita harus agak lebih cermat, lebih hati-hati dalam memilah-milah ya mana informasi gambar yang benar. Karena setelah saya lihat nggak seperti itu. Saya kan pakai heli dan saya keliling. Dan dari PT GAG, dari Payemo ke PT GAG itu kan 42 kilo. Jadi yang beredar di media sosial itu sesungguhnya bukan lahan yang dikelola oleh GAG? Bukan.